Peluk aku, pinta Gabriela merentangkan kedua tangannya. Mahesa menghela nafas melihat Gabriela. Bukannya Meng Iya kan pergi ke klinik, justru istrinya itu meminta dipeluk. Jangan mengalihkan pembicaraan, Gabi sayang. Gabriela menggeleng dan tersenyum sementara kedua tangannya masih dia rentangkan. Mau tidak mau Mahesa pun membungkuk dan memeluk Gabriela. Membiarkan wanita itu menempatkan hidung mancungnya di ceruk leher Mahesa. Lalu menghisap aroma tubuh sang suami dalam-dalam. Kamu seperti vampire yang akan menyantapku, sayang, ujar Mahesa mengeratkan pelukannya. Aroma tubuhmu membuatku lebih baik, Mahesa. Mendengar perkataan Gabriela, Mahesa mengangkat tubuhnya. Jangan pura-pura sudah membaik. Mana ada aroma tubuh menjadi obat penyembuh. Sungguh peluk lagi. Gabriela kembali menarik tubuh Mahesa lalu memeluknya. Benar seperti apa yang Gabriela katakan. Posisi itu yang hangat dan menenangkan mampu membuat rasa mual dan pusingnya perlahan sirna. Cukup lama mereka saling berpeluk. Baru Gabriela mau melepasnya. Sudah? Tanya Mahesa menaikkan satu alisnya. Gabriela mengangguk dengan senyuman tipis. Hanya pelukan. Ledek Mahesa dengan mata turun ke tubuh sang istri yang belum sepenuhnya tertutup jubah tidur. Kau. Mahesa terkekeh melihat Gabriela yang langsung mendorong tubuh Mahesa lalu menutup sempurna tubuhnya dengan jubah sutera. Gabi. Panggil Mahesa yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Sudah lebih dari 30 menit dia menunggu istrinya mandi. Tapi belum juga keluar. Gap panggilan Mahesa terhenti tatkala pintu sudah terbuka. Apa sih, panggil-panggil? Kangen. Gabriela dengan santai berjalan melewati Mahesa menuju meja rias. Kamu lama banget di dalam. Aku kira kamu pingsan. Memangnya dulu mantanmu Lili kalau mandi berapa lama? Hanya 30 menit itu bagi kaum Hawa hanya sebentar, sayang. Jawab Gabriela sembari memoles wajah dan tubuhnya dengan sunblock karena setelah sarapan di bawah mereka akan jalan-jalan di pantai. Kamu bisa tidak menyebut wanita lain saat kita bersama. Mahesa nampak tidak suka jika Gabriela sering menyebut nama Lili berulang kali. Memang kenapa? Aku tidak cemburu. Mahesa memilih diam dan menjatuhkan tubuhnya di sofa sembari memainkan ponsel. Moodnya seketika anjlok saat ini juga. Setelah ini aku ingin naik kapal ke pulau seberang, ucap Gabriela setelah selesai memberi make up tipis di wajahnya supaya kulit pucatnya tidak terlalu nampak. Sahut Mahesa tanpa menoleh. Melihat wajah cemberut sang suami, Gabriela pun duduk di sampingnya. Kenapa, sayang? Tanya Gabi menempatkan dagunya di bahu Mahesa. Mahesa memasukkan ponselnya di dalam saku lalu mengusap sisi wajah Gabriela. Tidak, sudah siap. Tanyanya namun belum ada senyuman seperti biasa. Hal itu membuat Gabriela belum mau melepas dari sana. Tersenyum dulu, baru kita berangkat. Mahesa menurut, dia menggeser tubuhnya hingga Gabriela menjauhkan dagunya dari bahu pria itu. Sudah tersenyum, kan? Ucap Mahesa dengan senyum menawan yang membuat Gabriela menjadi candu. Gabriela mengangguk baru kemudian mereka pergi meninggalkan kamar menuju resto di dekat pantai. Hanya makan sedikit. Tanya Mahesa pada Gabriela yang hanya ada sayuran di piringnya. Ya, aku ingin diet, jawab Gabriela asal. Padahal entah kenapa dia merasa mual melihat makan makanan lain, hanya demi supaya Mahesa tidak khawatir, alasan dia tidak akan memperpanjang masalah, kan? Aku cuma ingin kamu sehat, Gabi sayang. Protes Mahesa.
Gabriela mengecup pipi Mahesa supaya pria itu diam tidak memprotes. Benar saja dia hanya melirik lalu mengusap kepala sang istri dengan mesra. Setelahnya mereka makan dengan cukup tenang diselingi sedikit candaan. Saat seperti itu tiba-tiba terdengar keributan dari sudut resto. Nampak seorang wanita sedang ditarik paksa oleh dua orang bertubuh tinggi besar. "Ada apa di sana?" tanya Gabriela. "Entah," jawab Mahesa mengedikkan bahunya tak acuh. Gabriela masih kesulitan melihat wajah wanita itu karena terhalang oleh dua pria tinggi besar. Namun sebagai sesama wanita tentu dia merasa kasihan. "Kamu tidak membantunya?" tanya Gabriela dengan wajah muram. "Bukan urusan kita, Gabi. Jika kamu tidak nyaman, sebaiknya kita sudah saja sarapannya. Lagian sudah habis, kan?" Mahesa berbicara dengan santai kemudian mengakhiri sarapan pagi dengan menyapu bibirnya dengan napkin. Mahesa lebih dulu beranjak kemudian mengulurkan tangannya pada Gabriela. "Kita jadi ke pulau seberang?" tanyanya. Gabriela menerima tangan Mahesa lalu beranjak setelah dia mengangguk setuju. Namun netranya masih sesekali menoleh ke belakang saat Mahesa sudah menarik menjauh. Gabriela seakan tidak rela pergi, dia kembali menoleh ke arah wanita itu. Baru sekarang wajah sang wanita bisa Gabi lihat. Seketika Gabriela menghentikan langkah membuat Mahesa itu terhenti dan menoleh. "Ada apa sayang?" tanya Mahesa lembut. "Mahesa, bukankah itu Lili?" tunjuk Gabriela ke arah keributan. Mahesa menoleh ke arah yang Gabriela tunjuk. Dia sempat memicingkan matanya karena wanita itu sedang meronta dan tidak terlalu jelas. "Ah, bukan. Kalaupun dia, aku tidak peduli." Mahesa kembali menarik tangan Gabriela namun tetap saja sang istri menahannya. "Tidak, itu Lili." Mahesa memutar kedua bola matanya merasa jengah. "Lalu untuk apa? Itu urusannya." Gabriela meraih kedua tangan Mahesa. Entah masa lalu apa yang membuat Mahesa nampak enggan membicarakan bahkan berhubungan lagi dengan Lili meski hanya sebagai teman, misal. "Bagaimana jika aku berada di posisinya? Sedangkan kamu sedang tidak ada di sisiku. Apakah aku harus menunggu kedatanganmu lebih dulu karena tidak ada yang mau menolongku?" tanya Gabriela. "Dia banyak yang menolong. Lihatlah. Hanya saja bodyguard itu terlalu kuat." Gabriela menangkup wajah Mahesa. "Dan kamu pandai berkelahi. Aku tahu kemampuan bela dirimu sangat tinggi. Menolong sesama itu tidak salah, Mahesa." Mahesa menarik nafasnya. Dia memandang Lili yang sudah ditarik paksa sampai ke pintu resto. Padahal sampai dua security ikut melerai tapi tetap saja tidak membantu Lili sama sekali. "Ayolah." Kata terakhir Gabriela akhirnya membuat Mahesa melepas tangan wanita itu dan bergerak mendekat. Wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada senyuman yang biasa dia tebar untuk sang istri atau orang-orang terdekat. "Lepas. Aku tidak mau bertemu dengannya lagi," teriak Lili. "Bos mengizinkan kami berbuat kasar jika Nona melawan." Bodyguard itu sungguh tidak sebanding dengan tubuh mungil Lili. "Apa kalian berlatih bela diri dan memperkuat otot hanya untuk melumpuhkan wanita?" Gerakan paksa dua bodyguard itu terhenti. Mereka dan Lili menoleh ke arah di mana Mahesa sudah berdiri di sana. Mahesa." Lili terkejut melihat sosok yang sudah lama sekali tidak dia jumpai kini ada di depan mata. "Hei! Kamu lihat, satpam itu sampai patah tulang karena berani melawan kami. Kamu mau tulang bagian mana yang akan kami patahkan, hem?" Seorang bodyguard nampak menantang Mahesa. "Mau sok jadi pahlawan, kamu?"
Sentak salah satu bodyguard dengan tato terlihat di lehernya. Kalian memangnya tidak malu memaksa wanita dengan otot kalian? Berdua pulal, ejek Mahesa dengan senyum miringnya. Mahesa, jangan. Lili berucap tanpa bersuara sembari menggeleng. Namun Mahesa bisa mengerti maksud mimik wajah Lili. Jika bukan atas permintaan Gabriela yang terus memaksa, dia tidak mau berurusan dengan Lili dalam bentuk apapun itu. Tidak usah hiraukan anak ingusan ini, ujar bodyguard bertato pada temannya. Kemudian mereka kembali membawa paksa Lili. Mahesa yang sudah terlanjur muncul pun tidak akan membiarkan bodyguard itu lepas begitu saja. Dia menarik bahu salah satu bodyguard, refleks pria bertato itu berbalik dan mulai berkelahi. Awalnya Mahesa berhasil memukul wajah lawan juga menepis beberapa serangan. Namun akhirnya pria bertato berhasil menendang perut Mahesa hingga pria itu tersungkur ke belakang. Ah! Jeritan dua wanita pun terdengar. Lili tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya masih dicengkeram kuat oleh satu pria bertubuh tinggi besar itu. Sementara Gabriela berlari mendekat namun satu bodyguard justru menghalangi dan mendorongnya. Hingga tubuh Gabriela terbentur pilar. Gabi. Melihat bodyguard itu berani mendorong sang istri, Mahesa menggeram emosi. Dia segera bangkit lalu mulai menyerang satu bodyguard tadi. Tendangan dan pukulan terkena mantap di wajah dan tubuh si bodyguard. Kau berani mendorong istriku. Mahesa menahan kaki bodyguard yang hendak menendangnya, ini balasannya. Sekuat tenaga Mahesa melayangkan pukulan tepat di lutut pria itu hingga terdengar bunyi tulang retak dan teriakan kesakitan. Melihat temannya terkalahkan, satu bodyguard yang sedari tadi menahan Lili pun menyerang Mahesa. Bagian mana yang ingin aku patahkan, Hem? Ujar Mahesa saat menghindar dari pukulan pria itu. Jangan banyak bacot. Tulangmu yang akan aku patahkan. Balas bodyguard itu. Setelah tendangan dan pukulan berhasil Mahesa hindari, akhirnya dia juga berhasil melumpuhkan lawan. Hah! Helaan nafas berat pun Mahesa keluarkan sembari menepuk-nepuk telapak tangannya seperti sedang menyingkirkan sisa debu di sana. Saat seperti itu sebuah teriakan membuatnya terkesiap. Mahesa! Teriak Lili. Mahesa menoleh dan melihat Gabriela tengah berjongkok seperti menahan sakit. Sementara Lili menahan Gabriela supaya tidak ambruk. Gabi. Mahesa berlari dengan panik. Sayang, kita ke dokter. Mahesa langsung mengangkat tubuh Gabriela. Rumah sakit dari sini jauh. Ke klinikku saja ada di seberang jalan, tawar Lili ikut panik. Mahesa memandang Lili sekilas. Tentu Mahesa tahu kalau Lili adalah seorang dokter. Dia sedikit ragu, namun mendengar desisan kesakitan Gabriela membuatnya mengangguk setuju. Bertahan, sayang. Bisik Mahesa sembari berjalan membawa tubuh Gabriela. Benar seperti kata Lili, klinik itu sangat dekat hingga Mahesa tidak perlu mengambil mobil. Selamat pagi, dok, sapa seorang perawat saat Lili masuk ke klinik miliknya. Ada pasien, siapkan ruang periksa, titah Lili. Dia membiarkan perawat itu membawa Mahesa ke ruang pemeriksaan sementara Lili lebih dulu ke ruangannya untuk membersihkan tangannya lebih dulu lalu memakai jubah dokter dan membawa peralatan pemeriksaan. Sementara di kamar perawatan Mahesa meletakkan Gabriela dengan hati-hati. Saat itulah dia baru tersadar kalau Gabriela sudah pingsan dalam perjalanan tadi. Lili datang memeriksa dan memasangkan infus di tangan Gabriela. Sementara Mahesa tetap berdiri di sisi ranjang memperhatikan wajah Gabriela yang nampak pucat dan masih belum siuman. Gabriela kenapa?
Sudah 1 minggu ini dia seperti itu, tanya Mahesa melihat Lily sedang mengambil sampel darah dari jari Gabriela. Aku akan mengatakan setelah hasil laborat keluar. Aku hanya ingin meyakinkan kalau pemeriksaanku tidak salah. Tapi yang pasti kamu tidak usah khawatir, dia tidak kenapa-kenapa. Lily memberikan sampel darah pada perawat dan memintanya untuk segera diproses hasilnya. Mahesa duduk di tepi ranjang yang berseberangan dengan Lily. Dia meraih tangan Gabriela lalu mengecupnya. Melihat itu, Lily menjepit bibirnya lalu membuang wajah. Hatinya tercubit melihat bagaimana Mahesa begitu manis pada Gabriela. Kalian sudah lama menikah? Tanya Lily menghilangkan keheningan di dalam ruangan. Baru kemarin, jawab Mahesa tanpa menoleh, pun nadanya terdengar tak acuh. Kemarin. Tapi, bukankah dari dulu Mahesa memang seperti itu? Bisik Lily dalam hati. Oh, selamat, sahut Lily terdengar kaku dan mendapat deheman dari Mahesa. Terima kasih untuk tadi. Sebenarnya mereka adalah orang-orang suruhan. Aku tidak peduli, sela Mahesa menoleh pada Lily, jika bukan paksaan dari Gabriela, aku enggan berurusan dengan mereka. Blub. Tenggorokan Lily mendadak kering. Dulu Mahesa tidak sedingin ini sebelum sebuah kejadian merubah segalanya. Lily pun beranjak. Ingin dia berkata hanya sekedar pamit keluar, namun suaranya seakan tercekat. Mahesa menghela nafasnya saat Lily sudah pergi dari sana. Dia kembali mengecup punggung tangan Gabriela. Jika tahu akan seperti ini, aku tidak akan menurutimu yang ingin cepat-cepat berangkat ke Bali. Mahesa belum mengabari mertuanya mengenai kondisi Gabriela. Setidaknya sampai dia tahu hasil pemeriksaan kali ini pasalnya Gabriela sedari kemarin tidak mau diperiksakan ke dokter. Dia hanya diberi suntikan vitamin di hari pernikahannya. Istrinya itu hanya meyakini kalau dia hanya terlalu lelah mengurus banyak hal menjelang hari H. Petugas laborat sudah memberikan hasilnya pada Lily. Ada 2 lembar kertas. Satu hasil umum dan satunya lagi hal yang ingin dia tunjukkan pada Gabriela. Mereka pasti senang, ucap Lily dan beranjak menuju ke ruangan. Tok, tok, tok. Setelah sepersekian detik terdengar sahutan dan baru setelahnya Lily masuk. Dilihatnya Gabriela sudah siuman dan duduk bersandar di bahu Mahesa. Kedatangan Lily tentu merubah posisi Gabriela. Dia tersenyum pada wanita yang pernah dia kenal dulu. Lily, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di Bali, ucap Gabriela ramah. Bagaimana hasilnya? Tanya Mahesa yang seakan tidak ingin terlalu lama basa-basi. Sabar, sayang. Aku hanya ingin menyapa teman lama. Mahesa hanya membuang wajahnya, enggan. Lily kembali tersenyum kemudian dia mengeluarkan amplop dari bagian laboratorium tadi. Apa penyakitku cukup parah sampai harus dites laboratorium? Tanya Gabriela dengan wajah cemas. Apapun itu, setidaknya sudah tahu kami sakit apa dan bisa diobati. Seandainya dari awal kamu mau berobat, pasti honeymoon kita tidak ada drama masuk klinik seperti ini, protes Mahesa. Gabriela terkekeh melihat wajah Mahesa. Membuat rasa cemas di dirinya hilang. Kamu cerewet sekali. Ucapnya menjepit hidung mancung Mahesa. Oh, tidak. Apa mereka tidak sadar kalau ada seseorang yang hatinya seperti teriris melihat kemesraan pria yang masih dia cintai bersama wanita lain? Sudah, Lee. Katakan saja penyakitku. Aku sudah siapkan mental. Gabriela kembali berpusat pada lembaran hasil laboratorium di tangan Lily. Tidak ada penyakit. Justru ini adalah kabar gembira untuk pasangan romantis seperti kalian, ucap Lily dengan senyum yang mengembang.